Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Malam hari ini kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Mei 2021. Dan seperti bulan yang sebelumnya, ada sebuah program baru yang kita ketahui dalam setiap minggu terakhir dalam masa-masa pandemi. Di doa Rabu malam kita ada yang namanya kisah di balik pujian. Jadi melalui program baru ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar banyak sekali kisah-kisah perjalanan iman yang melatar belakangi beberapa pujian rohani Kristen. Tidak hanya lagu-lagu him, tetapi lagu-lagu pop rohani Kristen juga. Namun sebelumnya, saya mengajak mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau mengenal sebuah lagu dan juga kisah perjalanan imannya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami masih diberikan kehidupan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara doa malam, walaupun kami masih berada di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau yang Maha Hadir itu boleh memberkati setiap dari kami. Malam hari ini kami mau belajar sebuah pujian him, dan kami juga mau mengenal siapa pengarangnya, penulisnya, dan juga bagaimana kisah perjalanan iman yang melatar belakangi pujian ini. Biarlah Roh Kudus berbicara melalui pujian ini, sehingga hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar kisah perjalanan iman dari sebuah pujian him yang mungkin kita sudah pernah mengenalnya, menyanyikannya. Lagu him ini berjudul I Need Thee Every Hour, atau mungkin dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Dan pujian ini bisa kita temukan di Kidung Jemaat nomor 457, dan mungkin di beberapa buku-buku nyanyian yang lainnya kita pernah menemukan pujian ini. Oleh karena itu marilah saya mengajak kita akan terlebih dahulu memujikan bait yang pertama sambil kita mau mengenal lagu ini. Mari kita pujikan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian ini sesungguhnya bisa dikatakan sebagai pujian doa yang sangat mendalam dan juga sangat personal, yang berasal dari pengalaman pribadi seorang istri. Bisa dikatakan beliau ini juga seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi memiliki kesibukan yang luar biasa ketika harus mengurus rumah tangganya. Kita mengenalnya dengan nama yaitu Annie Sherwood Hughes, gitu ya. Beliau ini dikenal dengan sebutan Annie dan lahir di New York pada tanggal 28 Mei 1835. Dan dalam kisah perjalanan hidupnya dikatakan dalam usia yang masih sangat muda, beliau ini mempunyai minat yang luar biasa dan juga memiliki bakat untuk menulis puisi dengan bahasa-bahasa yang puitis, bahasa-bahasa yang menyentuh hati setiap orang yang mendengarkannya, setiap orang yang membacanya. Pada usia 14 tahun, dikatakan juga dia memberikan kontribusi puisinya yang luar biasa secara reguler ke berbagai surat kabar. Bahkan juga di situ dicatat
kurang lebih sudah menciptakan sekitar 400 buah puisi. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupannya pada tahun 1859, Ani ini menikah dengan seorang pria yaitu Charles Hawkes, dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Ani dan suaminya bergereja di Hanson Place Baptist Church, di mana di situ ada seorang hamba Tuhan yang bisa dikatakan seorang musisi, dikatakan juga seorang penulis rohani yang bernama Dr. Robert Lowry. Dan Dr. Robert ini kemudian yang mendorong Ani untuk menciptakan lebih banyak lagu, lebih banyak lirik, lebih banyak kata-kata puitis, dan meminta Ani juga untuk menuliskan syair lagu-lagu him. Mari bersama-sama kita coba senandungkan kembali pujian ini sebelum kita memaknai lebih dalam. Ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, melalui pujian ini Ani mulai bercerita latar belakang kenapa pujian Ya Tuhan Tiap Jam ini ditulis. Dikisahkan suatu hari sebagai seorang istri, bisa dikatakan sebagai ibu muda yang berusia 37 tahun, yang sekali lagi seperti yang saya katakan, dia disibukkan dengan banyak urusan dalam pekerjaan rumah tangga. Pagi itu adalah pagi yang cerah di bulan Juni di tahun 1872. Dan dikatakan tiba-tiba saya merasa amat dekat dengan Tuhan, dan saya mulai bertanya-tanya, bagaimana orang bisa hidup tanpa Dia baik dalam suka maupun di dalam duka. Lalu kemudian dalam kisahnya dikatakan mulai terlintas syair-syair yang keluar begitu saja dari benaknya. Dikatakan I need thee every hour, atau saya membutuhkan engkau setiap jam. Kemudian Ani ini memberikan syair lagu itu kepada pendetanya Dr. Robert, dan kemudian Dr. Robert ini langsung membuatkan musik melodinya bagi syair yang sudah diciptakan oleh Ani ini. Dan kemudian Dr. Robert juga mulai menambahkan refren untuk pujian ini supaya apa? Supaya membantu setiap orang, secara khusus bagi anak-anak, supaya mereka juga mempunyai kesempatan bisa menikmati dan bisa terhanyut melalui pujian him ini. Dan kemudian di dalam kisah selanjutnya, lagu him yang diciptakan oleh Ani ini dimasukkan dalam kumpulan lagu-lagu yang baru yang berjudul The Royal Diadem. Dan bisa dikatakan pujian Ya Tuhan Tiap Jam ini menjadi lagu yang favorit, dan pujian ini dituliskan dengan 5 bait. Mari saya ajak kita pujikan bait yang kedua dari pujian ini. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, pujian yang sangat indah
Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-7 juga pernah berkata demikian. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita, bukan? Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan bahkan dikatakan janji Tuhan itu benar-benar bisa tersimpan di dalam hati setiap anak-anaknya yang datang dan mengandalkan Dia. Terutama saya tahu mungkin dalam kondisi-kondisi sulit selama pandemi COVID-19 ini, banyak sekali pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan melalui pujian ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan juga yang ditegaskan oleh pemazmur melalui Mazmur 86 ayat 7, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu ada bagi kita, dan firman Tuhan juga menegaskan Dia senantiasa mendengarkan dan Dia juga menjawab doa-doa kita. Walaupun mungkin jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik, yang sungguh-sungguh dibutuhkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, karena ini merupakan pujian doa, pada malam hari ini saya mengajak mari kita juga mau berdoa untuk beberapa pokok hal. Dan setelah kita berdoa, beberapa pokok doa, kita akan memujikan kembali pujian ini untuk bait-bait yang selanjutnya. Mari, jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak kita mengambil sikap berdoa walaupun kita berada di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari pertama-tama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk pergumulan pribadi kita. Silakan ambil waktu doa pribadi di hadapan Tuhan. Berdoa di dalam hati untuk setiap pergumulan hidup yang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita rasakan, yang sedang kita gumulkan, karena Dia adalah pribadi yang dekat dengan kita. Mari ambil waktu pribadi berdoa kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari untuk selanjutnya jemaat yang kasih Tuhan, saya ajak kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Mungkin dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19, banyak di antara kita yang mulai kecewa dengan Tuhan. Banyak rencana yang gagal, usaha yang gagal, keluarga yang mungkin diambang kehancuran. Dan mungkin ada di antara kita yang juga mulai meninggalkan Tuhan dan mencari ilah-ilah yang lain. Oleh karena itu, marilah kita kembali datang kepada Dia. Kita mohon ampun dan kembali mengandalkannya. Silakan kembali ambil doa secara pribadi di dalam hati kepada Tuhan untuk mengakui segala keberdosaan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, tiap jam
dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat yang dikasih Tuhan, menariknya dalam kisah hidup selanjutnya, Annie Sherwood Hawkes ini dia bercerita bahwa 16 tahun kemudian ia mengalami kedukaan yang luar biasa karena kematian suaminya. Peristiwa tersebut membawa rasa kehilangan yang sangat besar di dalam hidupnya, dan di dalam rasa kehilangan dan rasa dukanya ia menulis demikian. Pada awalnya saya tidak mengerti bagaimana nyanyian pujian ini dapat menyentuh hati setiap orang, hingga bertahun-tahun kemudian ketika bayang-bayang gelap itu justru menaungi jalan saya, bayang-bayang kehilangan yang begitu besar. Saat itulah saya memahami kekuatan penghiburan dalam syair lagu ini yang Tuhan izinkan bagi saya untuk menuliskan bagi orang lain. Mungkin saat ini hidup kita ada yang diliputi dengan duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mari saya ajak kita mau datang kembali dalam doa kita kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa bagi setiap dari kita, jemaat GKT Citra Raya yang mungkin saat ini mengalami sakit. Ada yang sakit menaun, ada yang mungkin terkena dampak dari virus pandemi COVID-19. Kita mau juga berdoa bagi keluarga korban KRI Nanggala 402 dan juga korban-korban bencana lainnya yang ada di Indonesia. Secara khusus bagi kerabat-kerabat yang kehilangan. Mari saya pimpin untuk pokok doa ini sambil Bapak Ibu juga ikut berdoa di rumah masing-masing. Tuhan, ada di antara kami yang saat ini mungkin mengalami duka. Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada yang juga berduka karena bencana-bencana yang terjadi di bumi ini. Kami turut berdoa bagi kerabat keluarga KRI Nanggala 402 yang kemarin harus tenggelam. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena korban bencana, baik gempa, tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana yang lainnya. Kami juga berdoa setiap dari keluarga yang mungkin harus ditinggalkan karena harus terkena virus COVID-19. Engkau yang memberikan penghiburan dalam setiap hati yang berduka. Dan kami juga mau berdoa bagi setiap dari jemaat GKT Citra Raya yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang terus berharap menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi setiap yang sakit. Tuhan pulihkan dan Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati
Pada malam hari ini kita juga mau berdoa bagi gereja kita, GKT Citra Raya. Mari kita terus berdoa bagi segenap hamba Tuhan. Kita berdoa bagi segenap majelis, pengurus, komisi, baik itu pemuda remaja, sekolah minggu, komisi lansia, dan komisi umum. Kita juga berdoa bagi penyelenggaraan ibadah, persekutuan online, dan semua kegiatan yang harus dilakukan secara online dalam masa-masa pandemi COVID-19 melalui gereja kita. Mari saya akan pimpin kembali di dalam doa. Silakan kita semua juga boleh mendoakan di rumah masing-masing. Tuhan, kami terus berdoa bagi gereja kami, GKT Citra Raya, yang terus harus memperlengkapi diri dalam setiap pelayanan online yang kami lakukan. Sudah 1 tahun lebih kami mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi segenap hamba Tuhan, majelis, aktivis, pengurus, komisi yang ada. Tuhan berikan hikmat, kesatuan hati. Tuhan jagai, lindungi selama proses pelayanan, dan Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan, supaya benar-benar diberikan kepekaan akan kebutuhan jemaat, sehingga kami semua boleh semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Mungkin ada jemaat yang sudah mengalami kejenuhan untuk mengikuti seluruh ibadah online, kegiatan online. Biarlah Roh Kudus yang melahirbarukan, memberikan semangat yang baru. Biarlah melalui setiap rangkaian online ini Tuhan, kami terus mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap dari kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dan yang terakhir, jemaat yang kasih Tuhan, kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita terus mendoakan pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita doakan juga bagi perekonomian bangsa dan negara kita, untuk masalah pemberantasan korupsi dan juga terorisme yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa bagi Indonesia, dan sekali lagi saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami teringat dengan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini mungkin mengalami banyak duka karena kehilangan anak-anak yang dikasihi, putra-putra terbaiknya, yang juga karena masa pandemi COVID-19 banyak hal yang mengalami kehancuran, banyak aspek-aspek terutama dalam hal perekonomian yang juga mengalami kacau balau karena pandemi yang berlangsung. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, DPR, MPR, dan juga pemerintah-pemerintah daerah. Kami juga secara khusus berdoa bagi kota Surabaya. Biarlah semuanya itu boleh bersinergi dan bisa segera menangani masalah pandemi COVID-19. Tuhan berikan kesehatan senantiasa, Tuhan jagai setiap pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, dan biarlah mereka senantiasa boleh takut akan Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh menyertai setiap anak-anak-Mu yang berada dalam pemberantasan korupsi di negara kami. Mereka yang duduk dalam
jajaran politik di negara kami, Tuhan yang senantiasa berikan kerinduan supaya hidup mereka juga boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus berdoa juga penanganan terorisme yang terus digiatkan di Indonesia. Tuhan berikan hikmat kepada setiap densus, petugas-petugas yang ada dalam penyelidikan, supaya Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Biarlah negara Indonesia ini boleh diberikan keamanan, supaya diberikan kedamaian, sehingga hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhan yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkah setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh belajar melalui pujian yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami diajarkan untuk senantiasa bergantung kepada Engkau di tengah pergumulan hidup kami. Dan kiranya Engkau boleh mendengar setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui pujian ini kita boleh senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Biarlah ketika kita memuji Dia, kita benar-benar tulus dari hati kita yang terdalam dengan didasari keyakinan kita bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Selamat ketemu lagi nanti di bulan depan, kita akan belajar pujian yang lain, dan selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.